Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan info-info dari Kang Edi Channel ini bisa memberikan manfaat Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini saya akan coba untuk berbagi terkait dengan bagaimana sih membuat jadwal pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka ya, untuk jenjang sekolah dasar. Tentu ini nanti mungkin ada beberapa perbedaan ya dari kurikulum sebelumnya. Jadwal yang biasa kita gunakan pada kurikulum sebelumnya dengan jadwal pelajaran yang kita coba akan paparkan bagaimana sih sebenarnya membuat jadwal pelajaran di implementasi kurikulum Merdeka ini. Baik Bapak Ibu, jadwal pelajaran di IKM jenjang SD ini pada kurikulum Merdeka pembelajaran akan dikembalikan ke dalam pendekatan mata pelajaran. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian penyusunan jadwal yang akan menggunakan pembagian waktu per minggu menggunakan mata pelajaran. Nah, hal baru di dalam kurikulum Merdeka ini adalah munculnya 5P Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian proyek ini wajib disertakan dalam jadwal pelajaran. Ingat Bapak Ibu ya, kalau kurikulum sebelumnya di kurikulum 2013 kita memang tidak menyertakan ini 5P ini, tetapi di kurikulum Merdeka ya untuk jadwal pelajaran ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila disertakan. Ya, baik dilakukan di akhir pelajaran maupun per minggu atau per periode. Nah, apa sih sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu? Jadi secara sederhana diartikan bahwa pembelajaran lintas disiplin ilmu, penggabungan pembelajaran antara beberapa pelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek atau praktek pendalaman materi untuk memperoleh pemahaman penyelesaian masalah yang dilakukan secara langsung oleh peserta didik. Jadi intinya proyek pelajar Pancasila ini sebenarnya adalah untuk memberikan pendalaman kepada peserta didik terkait dengan materi-materi yang kita berikan kepada peserta didik. Jadi anak bisa punya pengalaman ya, punya pengalaman dari materi yang kita ajarkan melalui praktek, begitu Bapak Ibu. Karena memang proyek penguatan pelajar Pancasila ini karena lintas disiplin ilmu artinya terintegrasi dengan materi-materi yang lain, dengan mata pelajaran yang lain. Nah itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini saya contohkan misalnya nih jadwal pelajaran kelas 1 kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi asumsinya masih asumsi 1 tahunnya nih 36 minggu dan 1 JP, 1 jam pelajarannya 35 menit. Kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu, ini secara umum. Di sini ada mata pelajaran, kemudian alokasi intrakurikuler per tahun ya, per minggu, kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, kemudian total JP per tahunnya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sini untuk struktur kurikulum ini Bapak Ibu, ini memang tiap mata pelajaran ini berbeda-beda ya, total jumlah JP per tahunnya. Memang paling banyak di sini ada di bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ini total JP per tahunnya 288. Nah, di bagian tengah ini ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Di sini sudah tercantum ya 38, misalnya untuk pendidikan agama 38 JP, kemudian Pancasila 38, bahasa Indonesia 72, matematika 38, olahraga 38, kemudian seni dan budaya juga 38. Jadi totalnya 252 JP per tahun Bapak Ibu ya. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini untuk jadwal tadi kelas 1 ya, yang ini kelas 1, yang ini kelas 4 Bapak Ibu. Karena tahun pertama itu untuk kurikulum Merdeka kan kelas 1 dengan kelas 4. Nah ini contoh struktur kurikulum dari kelas 4 ya, masih sama
Jadi asumsi 1 tahunnya 36 minggu dan 1 JP-nya 35 menit. Ini hampir sama sebenarnya dengan kelas 1 yang tadi ya, cuma ini ada relatif sama ya. Ini jumlah alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya ini sama ya, hampir sama 36 JP Bapak Ibu, ada yang 38 juga ya, 36. Nah, ini untuk kelas 4 kira-kira seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Di sini ada total JP-nya sama, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, dan untuk mata pelajarannya sama ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk struktur kurikulum kelas 4 ya. Baik. Nah, ada 3 pilihan nanti Bapak Ibu di dalam pembagian waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama Bapak Ibu nanti bisa mengambil per jam. Jadi artinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini mengambilnya sistem per jam. Jadi guru atau pendidik mengalokasikan 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari dalam pembelajaran. Jadi ini per jam ini mungkin di akhir hari, artinya di akhir pelajaran ya, disimpannya 1 sampai 2 jam misalnya. Nah, dalam pilihan pertama ini guru tidak harus melibatkan guru mata pelajaran lain ya, tidak melibatkan guru mata pelajaran lain dalam melakukan proyeknya. Khusus untuk mengerjakan proyek bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang. Artinya Bapak Ibu, kita mengambil alokasi 1 sampai 2 JP misalnya dalam satu harinya yang dilakukan kita di akhir pembelajaran, dan tidak perlu juga melibatkan guru yang lain ya, karena kaitannya memang dengan proyek ini, karena jumlah jam yang disediakannya relatif ini lebih singkat, 1 sampai 2 JP gitu Bapak Ibu. Oke. Itu per jam Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kalau per hari? Nah, jadi pilihan yang berikutnya adalah per hari. Jadi guru pendidik mengalokasikan waktu dan menentukan 1 hari dalam seminggu. Jadi khusus 1 hari dalam 1 minggu melaksanakan proyek. Jadi dalam 1 hari seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek begitu Bapak Ibu. Nah, ini per hari. Kemudian per periode. Nah, kalau per periode ini mengalokasikan, mengumpulkan serta memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu. Misalnya dalam setengah semester digunakan 1 minggu khusus begitu ya untuk melaksanakan pembelajaran proyek penguatan profil pada Pancasila, di mana semua pendidik dan beberapa kelas bisa berkolaborasi. Nah, ini bisa bersama-sama ya kalau misalnya menggunakan sistem per periode gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh jadwal pelajaran ya untuk kelas 1. Nah, Bapak Ibu, saya tampilkan di sini misalnya ini untuk per minggu ya, yang kita gunakan nih per minggu. Nah, misalnya di sini ada misalnya untuk pendidikan agama 1 JP 25%, kemudian 1 JP untuk pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia 2 JP begitu. Kemudian sehingga totalnya dalam 1 minggu itu 7 JP. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini per minggu, artinya setiap harinya ada begitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk daftar pelajaran kelas 1 Bapak Ibu ya. Baik, ini untuk daftar pelajaran kelas 1 per hari Bapak Ibu ya. Di sini dari jam 7.30 misalnya sampai jam 8.35. Sampai jam 12 terakhir nih. Nah, ini pembagiannya. Di mana profil pelajar Pancasilanya ini ada di misalnya di hari akhir. Hari Senin misalnya 2 jam, kemudian Selasa 2 jam juga, kemudian Rabu 2 jam. Nah, ini disimpannya di sini. Ya, ini karena per hari Bapak Ibu. Jadi proyek penguatan profil Pancasilanya per hari. Disimpan di akhir begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk per minggu. Nah, kalau per minggu Bapak Ibu khusus dalam 1 hari. Begitu Bapak Ibu. Kalau tadi untuk per hari misalnya kita ngambil ya ini 3 hari kan? Nah, 3 hari, misal Senin 2 JP di hari terakhir, di jam terakhir. Kemudian Selasa juga jam terakhir, hari Rabu juga jam terakhir. Nah, ini untuk per harinya ya. Diambilnya di jam terakhir. Nah, bagaimana kalau per minggu untuk profil pelajar Pancasilanya? Nah, seperti ini. Jadi ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila per minggu. Jadi maksudnya ini adalah 1 hari khusus. Nah, kita mengambil waktu misalnya di sini hari Rabu misalnya ya. Jadi ini ada P5 begitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu barangkali informasi yang dapat saya bagikan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih jadwal pelajaran di kurikulum Merdeka.
Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak Ibu. Dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, biar cepat berkembang ya channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan dan kurang runtut begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.